Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang optika geometri dan optika fisis. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu menggambarkan proses pembiasan cahaya berdasarkan hukum Snellius. Dan tujuan pembelajaran optika geometri dan optika fisis diantaranya: yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep pembiasan cahaya berdasarkan hukum Snellius. Yang kedua, peserta didik mampu memahami peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian optika. Optika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang konsep cahaya, terutama mengkaji sifat-sifat cahaya, hakikat, dan pemanfaatannya. Optika terbagi ke dalam dua bagian, yaitu optika geometris dan optika fisis. Optika fisis atau optika gelombang adalah cabang studi cahaya yang mempelajari sifat-sifat cahaya yang tidak terdefinisikan oleh optik geometris dengan pendekatan sinarnya. Sedangkan optika geometris merupakan optika yang membahas tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Cahaya dan gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang vakum atau ruang hampa. Sifat cahaya sama dengan sifat gelombang elektromagnetik. Pada awal abad ke-20, cahaya terbukti memiliki sifat-sifat partikel. Salah satunya yaitu pembiasan, atau bisa disebut juga dengan refraksi. Nah, pada video pembelajaran kali ini akan dibahas lebih dalam tentang pembiasan cahaya atau biasa kita kenal dengan refraksi. Refraksi atau pembiasan cahaya. Hukum Snellius atau sering disebut dengan hukum pembiasan adalah hukum yang menyatakan tentang kejadian pembiasan cahaya pada medium benda. Hukum Snellius pertama kali dikemukakan oleh Wilbert Snellius, yang dulunya ia juga menemukan hukum pemantulan cahaya. Refraksi atau pembiasan merupakan salah satu sifat gelombang cahaya, yaitu peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang batas antara dua medium dengan indeks bias yang berbeda. Gambar tersebut menunjukkan sebuah berkas cahaya merambat dari medium udara ke medium kaca. Sudut θ1 adalah sudut datang, yaitu sudut antara sinar datang dan garis normal, atau garis tegak lurus dengan permukaan. Sedangkan sudut θ2 adalah sudut bias, yaitu sudut antara sinar bias dengan garis normal. Berdasarkan hukum Snellius, ketika cahaya melintas atau merambat dari suatu medium tembus pandang ke medium lain yang juga tembus pandang dan memiliki indeks bias atau kerapatan yang berbeda, maka sebagian cahaya datang akan dipantulkan dan sebagian lagi akan dibiaskan.
Indeks bias sendiri diartikan sebagai perbandingan yang menyatakan kerapatan suatu medium yang didefinisikan sebagai perbandingan antara cepat rambat cahaya di dalam ruang hampa dengan cepat rambat cahaya dalam suatu medium tertentu. Syarat terjadinya pembiasan diantaranya: yang pertama, terdapat perbedaan kecepatan cahaya pada dua medium yang berbeda. Yang kedua, arah datang cahaya tidak tegak lurus terhadap bidang batas dua medium, atau disebut dengan garis normal. Simulasi ini dapat menggambarkan sebuah cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya atau berbeda indeks biasnya. Letak busur harus pas di tengah lurus dengan garis normal. Ketika sinar laser ditembakkan atau sebagai sinar datang, maka sebagian berkas cahaya akan dibiaskan dan sebagian lagi akan dipantulkan sesuai dengan yang ditunjukkan pada simulasi tersebut. Hal ini karena berkas cahaya tersebut melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Garis yang menuju ke bawah disebut dengan sinar bias, sedangkan garis yang mengarah ke atas disebut dengan sinar pantul. Sudut yang dibentuk oleh garis normal dengan sinar datang disebut dengan sudut datang, sedangkan sudut yang dibentuk oleh garis normal dengan sinar bias disebut dengan sudut bias, dan sudut yang dibentuk oleh garis normal dengan sinar pantul disebut dengan sudut pantul. Untuk mengukur besarnya sudut datang, sudut bias, dan sudut pantul diukur mulai dari garis normal sampai berkas sinar laser. Dalam hal ini, besarnya sudut datang sama dengan sudut pantul. Di sini, saya menggunakan 3 sudut datang yang berbeda. Yang pertama, 30 derajat, yang kedua, 40 derajat, dan yang ketiga, 45 derajat. Perlu diingat bahwa besarnya indeks bias udara adalah 1. Pada simulasi tersebut, ketika sudut datangnya diatur sebesar 30 derajat, maka sudut bias yang terbentuk sebesar 20 derajat. Artinya, sinar datang dibiaskan sebesar 20 derajat mendekati garis normal. Ketika sudut datangnya diatur sebesar 40 derajat, maka sudut bias yang terbentuk sebesar 28 derajat. Artinya, cahaya atau sinar datang dibiaskan sebesar 28 derajat mendekati garis normal. Dan untuk sudut datang yang ketiga, yaitu 45 derajat. Sudut bias yang terbentuk ketika sudut datangnya diatur sebesar 45 derajat yaitu sebesar 30 derajat. Artinya, sinar datang dibiaskan sebesar 30 derajat mendekati garis normal. Hukum pembiasan Snellius dapat diperoleh dari prinsip Huygens.
jika diketahui bahwa laju cahaya atau V pada medium manapun berhubungan dengan laju di ruang hampa atau C dan indeks bias N. Besarnya laju cahaya dalam ruang vakum yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diperoleh persamaan yaitu N sama dengan C per V. Besarnya sudut bias bergantung pada laju cahaya kedua media dan besarnya sudut datang. Hubungan analitis antara θ1 dan θ2 ditemukan secara eksperimental oleh Wilbert Snell sekitar tahun 1621. Yang kemudian hubungan ini dikenal dengan hukum Snellius. Persamaan matematisnya yaitu N1 dikali sin θ1 sama dengan N2 dikali sin θ2. Berdasarkan teori yang ada dan mengacu pada hasil simulasi tentang pembiasan cahaya, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, cahaya akan dibiaskan ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya atau berbeda indeks biasnya. Yang kedua, ketika cahaya melewati benda bening, maka sebagian cahaya akan dipantulkan dan sebagian lagi akan dibiaskan. Yang ketiga, hubungan antara sudut datang dengan sudut bias adalah berbanding lurus. Artinya, ketika nilai sudut datang diperbesar, maka nilai sudut bias yang terbentuk juga akan semakin besar. Contoh peristiwa pembiasan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya yang pertama, pensil yang tercelup air sebagian tampak membengkok. Yang kedua, intan dan berlian tampak berkilau. Yang ketiga, dasar kolam jernih tampak dangkal. Yang keempat, cahaya senter terlihat membelok. Dan yang kelima, bintang terlihat lebih dekat dari posisi aslinya. Nah, yang terakhir adalah contoh soal. Sinar senter jatuh pada permukaan kaca jendela, di mana N sama dengan 1,56 dengan sudut 67 derajat terhadap garis normal. Pertanyaannya, berapakah besar sudut biasnya? Untuk menjawab soal tersebut, kita harus menganalisis apa saja yang sudah diketahui. Di antaranya ada N1, yaitu sama dengan 1 atau ketetapan indeks bias udara. Yang kedua adalah N2 sebesar 1,56 dan yang ketiga adalah sudut datang atau θ1 yaitu sebesar 67 derajat. Pada soal yang ditanyakan yaitu besarnya sudut bias atau θ2. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan samaan hukum Snellius tentang pembiasan, yaitu N1 dikali sin θ1 sama dengan N2 dikali sin θ2, yaitu sama dengan 1 dikali sin 67 derajat sama dengan 1,56 dikali sin θ2. Nilai dari sin 67 yaitu 0,92, sehingga didapatkan 1 dikali 0,92 sama dengan 1,56 dikali sin θ2. Jadi, untuk mendapatkan
dapatkan nilai sin theta 2 dengan membagi 0,92 dibagi dengan 1,56. Maka sin theta 2 sama dengan 0,59. Theta 2 sama dengan arc sin 0,59 sama dengan 36,16 derajat. Maka besarnya sudut bias yaitu 36,16 derajat. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.